Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Welcome back to my English class. Still with me, Ma'am Amy. Today, I am going to explain the material about future perfect tense. What is future perfect tense? Check it out. Dimulai dari pengertian dan penggunaannya. Future perfect tense adalah bentuk kalimat yang menjelaskan tentang suatu kejadian yang akan sudah dilakukan pada masa depan. Sedangkan penggunaannya untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang diprediksi, diramalkan, diperkirakan telah selesai di masa yang akan datang. Kejadian ini belum terjadi, tapi diperkirakan telah selesai di masa waktu tertentu yang akan datang. Ya, kita lihat contoh dalam bahasa Indonesia. Contoh, si A bertanya, apa kamu sudah pulang nanti sore? Sore ini kan belum terjadi. Contohnya ya, saya bicara ini pagi hari. Nah, si A ini bertanya tentang nanti sore. Ya, apa kamu akan sudah pulang nanti sore? Lalu dijawab si B. Ya, saya sudah pulang nanti sore jam 4. Ya, atau saya akan sudah pulang nanti jam 4 sore. Ya, dalam bahasa Inggris, I will have come home at 4 p.m. Yang yang kalimatnya berwarna merah itulah yang menunjukkan future perfect tense. Dalam kalimat future perfect tense, ya, pasti ada penanda waktu. Penanda waktu itu biasanya diawali dengan preposition atau kata depan. Ya, kata depan yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu adalah yang pertama, by this time. Pada saat ini, ya, this time itu bisa diganti dengan penanda waktu yang lain. Contohnya by April, ya, pada bulan April. By 2021, pada tahun 2021. Ya, jadi itu yang saya garis bawah itu bisa diganti dengan penanda waktu yang lain. Next, at, artinya pada. At ini biasanya diikuti dengan penunjuk waktu jam. Contoh, at 5 o'clock, at 6 a.m., at 7 p.m. Ya. Next, from now, dari sekarang. Selanjutnya, already, telah. Ini bentuk penguatan kalau sesuatu itu telah dikerjakan. Contoh dalam kalimat, I will have already finished. Next, already ini ya diletakkan setelah kata have sebelum verb to. Selanjutnya, by the time, pada saat. Ya, ini dilanjutkan biasanya dengan kalimat. Ya, contohnya, she will have taken bath by the time I come home. Ya. Dia akan sudah mandi, ya, pada saat saya pulang. Next, when, ketika. Ini bisa juga diikuti dengan kalimat seperti di atas by the time. Next, as soon as, sesegera. Contoh dalam kalimat, I will have arrived at the airport as soon as the plane lands. Saya akan sudah tiba di bandara sesegera pesawat mendarat. Ya, contohnya mungkin kamu akan menjemput kawanmu yang baru datang ya dari luar kota naik pesawat. Ya, jadi kamu mengatakan pada kawanmu, I will have arrived at the airport as soon as the plane lands. Oh, saya sudah tiba di bandara kok sesegera pesawat mendarat. Next, before, sebelum.
Ya, diikuti boleh dengan kalimat atau penanda waktu jam, tahun, ya, atau hari boleh. Itu juga dengan until dan after. Dan terakhir adalah in a week. A week ini bisa diganti dengan penanda waktu lain, contohnya in 2 days. Ya, in a week dalam seminggu, in 2 days dalam 2 hari, in a month dalam sebulan. Oke, next, dalam membuat kalimat future perfect pasti ada rumusnya seperti tenses lain. Ya, rumusnya untuk kalimat verbal, ingat ya, kalimat verbal itu yang menggunakan kata kerja. Untuk bentuk positif, pertama ada subjek, ya, dilanjutkan dengan will have, lalu verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Ya, kata kerja itu kan ada 3 bentuk ya, pertama, kedua, dan ketiga. Dalam perfect, dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya. Next, ini untuk kalimat negatif. Kalau bentuk kalimat negatif itu artinya belum. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya belum. Kalau dalam kalimat positif artinya sudah. Saya akan sudah. Kalau dalam bentuk negatif, saya belum. Akan belum bla bla bla. Ya, subject plus will not have plus verb 3. Kalau dalam bentuk pertanyaan atau interrogative, ya, dia will-nya dipindahkan ke depan. Will subject plus have plus verb 3. Kita lihat contoh kalimatnya. Dalam bentuk positif, the plane will have taken off at 7:30 tomorrow morning. Ya, pesawat akan sudah lepas landas pada jam 7.30 besok pagi. Ya. Yang saya garis bawahi adalah bentuk future perfect, kalimat future perfectnya. Ini yang saya garis bawahi. The plan ini ya sebagai subjek, lalu diikuti dengan will have, lalu verb 3, taken. Ya, taken ini verb 1-nya, bentuk pertamanya adalah take, sedangkan bentuk keduanya adalah took. Nah, pesawat akan sudah lepas landas. Next, dalam bentuk negatif. Contoh, my mom will not have cooked dinner at 7 o'clock tonight. Ibu saya belum masak, maksudnya belum selesai masak makan malam pada jam 7 malam ini. Ya, yang saya garis bawahi ini adalah kalimat future perfect-nya. Ya, my mom ini sebagai subjek, will not have, ya, bentuk negatif, cook, ya, dia bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga dari cook, bacanya cook. Ibu saya jadi belum selesai masak makan malam nanti pada jam 7 malam ini. Ya, mungkin ada mungkin kawanmu mau datang, ya, diundang ke rumahmu, ya, dia mau datang jam 7, ya, tapi ya pada jam 7 malam itu nanti ibumu belum selesai masak. Mungkin lebih baik datang pada jam 8, contohnya, ya, contoh situasinya. Terus dalam bentuk pertanyaan, contoh kalimatnya, will you have finished your project at the end of the month? Apa kamu sudah menyelesaikan? Apakah kamu akan sudah menyelesaikan proyekmu pada akhir bulan ini? Ya, ini bentuk pertanyaan harus ada tanda tanya. Jadi ini yang saya garis bawahi bentuk future perfect-nya dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan. Ya, apakah kamu akan sudah? Atau mungkin lebih enaknya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa kamu sudah menyelesaikan proyekmu ya pada akhir bulan ini? Akhir bulan ini mungkin ya belum terjadi, ya. Makanya itu dikatakan masih future. Next. Oke, sekarang adalah kalimat non-verbal. Kalimat non-verbal itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dengan istilah lain, kalimat
nominal. Gimana rumusnya? Untuk bentuk positif adalah subject plus will have been plus adjective atau noun atau adverb. Ya. Next, bentuk negatifnya adalah tinggal tambahkan not. Ya. Subject plus will not have been plus adjective plus noun plus adverb. Sedangkan dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif, will-nya dipindahkan ke depan. Will plus subject plus have been plus adjective atau noun atau adverb. Jadi di sini S di sini adalah subjek, IDG itu adjective, kata sifat ya. Kata sifat tahu kan seperti bersih, kotor, clean, dirty, tall, tinggi, short, small itu kata sifat. Beautiful, ugly itu kata sifat. Noun, ya noun itu bisa juga boleh pronoun ya, kata ganti seperti, tapi kata gantinya dalam kata ganti objek ya, objek pronoun. Contohnya you, her, him, them, us. Kalau noun contohnya ya polisi, guru, atau nama atau jenis-jenis hewan, jenis-jenis benda, ya dan lain-lain. Sedangkan adverb itu keterangan yang bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat. Contoh dalam kalimat I will have been a doctor 10 years from now. Saya akan sudah menjadi seorang dokter 10 tahun dari sekarang. Ya, insya Allah. Sedangkan yang saya garis bawahi ini, adalah bentuk future perfect tapi kalimat non verbal. Ingat ya, yang membedakan kalimat verbal dan non verbal itu biasanya kalau kalimat non verbal atau nominal itu ada tambahan been dan dilanjutkan. Contoh di kalimat ini adalah menggunakan noun, kata benda. Kata benda di sini adalah doctor, seorang dokter. Sedangkan dalam bentuk negatif contohnya, they will not have been in Bali when the conference opens. Mereka belum berada di Bali ketika konferensi dibuka. Jadi kalau negatif itu kebalikan dari positif, artinya belum. Sedangkan kalau positif artinya sudah. Di sini kalimat ini, kalimat future perfect tense ini menggunakan adverb, kata keterangan tempat, yaitu in Bali. Next, contoh dalam pertanyaan. Will the meeting room have been cleaned by this time tomorrow? Apakah ruang rapat akan sudah bersih pada saat ini besok? Ini kalimat future perfect-nya dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif. Dia menggunakan adjective, kata sifat. Clean ini kata sifat. Clean ini bisa juga kata kerja ya, jadi nggak mesti kata sifat. Tapi di sini dia jenis kata sifat. Oke, saya rasa cukup sekian. That's all for today for future perfect tense. Jika ada pertanyaan silakan japri saya atau komen. Okay, thank you for attention. See you next meeting. Bye.